Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, kepada Al-Mukarram Bapak Adibudin Al-Halim yang saya hormati serta saya harapkan siadah ilmu manfaatnya pada pagi hari yang cerah ini, di bulan yang penuh barokah ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, selanjutnya saya di sini bertugas sebagai seorang guru dalam tugas micro teaching. Saya di sini akan menyampaikan materi Quran hadis yang berjudul Al-Quran Kitabku. Saya di sini akan menggunakan metode talking stick. Bagaimana metode talking stick itu? Mari kita saksikan sama-sama. Oke, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu akan saya jelaskan apa itu metode talking stick. Metode talking stick adalah salah satu metode pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan tongkat. Siapa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pokoknya. Jadi di sini seorang guru memberikan materi terlebih dahulu. Setelah materi terberikan, maka seorang guru membuat semacam lingkaran dengan siswa. Nah, siswa tersebut diberi alat berupa media tongkat, yang tongkat tersebut diputar bergantian antar satu sama lain. Nah, siapa yang mendapat giliran tongkat terakhir, maka dia yang akan maju dan menjawab pertanyaan guru untuk diterangkan kepada teman-temannya. Untuk langkah-langkahnya, satu, guru menyiapkan sebuah tongkat. Akan tetapi jika tidak menemukan tongkat, guru mungkin bisa menggantinya, mungkin bisa dengan penggaris atau dengan penghapus misalnya. Yang penting sebuah media yang nantinya bisa diputar antar siswa. Kedua, guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari materi. Jadi di sini sebelum strategi ini dimulai, maka guru terlebih dahulu menyampaikan materi pokoknya dan memberi kesempatan pada siswa untuk membaca dan mempelajari materi. Jadi benar-benar siswa sudah matang sebelum nantinya maju menyampaikan materi. Terus tiga, setelah selesai membaca materi pelajaran, siswa diperintahkan untuk menutup buku. Keempat, guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa. Setelah itu guru memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut harus menjawabnya. Demikian seterusnya hingga seluruh siswa mendapat bagian untuk menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Jadi di sini mungkin gambarannya, jadi siswa duduk melingkar, nanti guru memberikan tongkat, diputar temannya ke sebelahnya, mungkin bisa dengan juga nyanyian. Dengan bernyanyi, maka nanti yang terakhir lagu terakhir yang mendapat tongkatnya, maka dia itu maju. Terus begitu seterusnya sehingga siswa semuanya bisa maju dan saling menjelaskan satu sama lain. Understand? Oke, langsung saja kita mulai. Ini langkah pertamanya, yaitu guru menjelaskan materi. Dalam hal ini saya sendiri yang akan menjelaskan materi tentang Al-Quran Kitabku. Saya di sini menggunakan referensi dari RPP, LKS, buku paket, dan juga tidak ketinggalan ala santri, yaitu kitab kuning ya. Ini kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Syekh Ali Asyobuni, ulama kontemporer. Jadi saya tidak hanya menggunakan buku, tapi saya juga menggunakan kitab untuk menguatkan referensi. Anggap saja saya itu yang berbaju ungu, bukan janda ya. Saya Pak Guru itu yang berbaju ungu yang memegang buku kuning. Dan audiennya adalah yang di depan saya, itu ada laki-laki, ada perempuan di sebelahnya.
Oke, langsung saja saya terangkan materinya. Pertama, tentang pengertian Al-Quran. Berhubung ini bulan suci Ramadan, maka kita niati sekalian untuk thalabul ilmi sehingga kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, saya jelaskan dulu Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah salah satu atau mungkin satu-satunya kitab yang paling orisinil di dunia. Sekali lagi saya katakan, kitab yang paling orisinil di dunia. 14 abad yang lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu Al-Quran melalui pelantaran malaikat Jibril, dan sampai sekarang masih eksis dan masih relevan ila yaumil qiyamah. Karena Allah sendiri yang berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang menurunkan Al-Quran dan saya juga yang menjaga. Jadi langsung dijaga oleh Allah melalui perantara para ulama, para hufad, para penghafal-penghafal Al-Quran, sehingga sampai sekarang Al-Quran masih eksis dan akan terus eksis. Oke, saya akan mulai dari definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah al-ma'jizu al-munazzalu ala khatimil anbiya wal mursalin biwasitatil aminil jibril al-maktub fil masahif al-manqul ilayna bitawatir al-muta'abbad bitilawatih al-mabdu bisuratil fatihah al-muhtatam bisuratil nas. Al-Quran adalah kalamullah yang berfungsi sebagai mujizat yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan lantaran malaikat Jibril, dan apabila dibaca dihitung ibadah dan diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dari surat An-Nas. Nah, definisi Al-Quran. Setelah kita tahu apa itu definisi Al-Quran, maka selanjutnya kita akan sama-sama belajar nama-nama lain daripada Al-Quran. Jadi selain bernama Al-Quran, Al-Quran juga punya nama lain. Yaitu yang pertama ada yang namanya Al-Furqan. Ya, di sini ditulis di surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Jadi Al-Quran dinamai Al-Furqan, yaitu pembeda dari barang hak dan barang batil. Selanjutnya juga ada nama Al-Quran yaitu Tanzil, yaitu ada di surat Al-Syu'ara ayat 192 dan 193. Yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Jadi selain nama Al-Quran juga bernama At-Tanzil, yaitu yang diturunkan. Terus ada lagi yang Al-Quran bernama Al-Dzikr, yaitu ada di surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi selain bernama Tanzil, bernama Al-Furqan, Al-Quran juga punya nama lain yaitu Al-Dzikr, yaitu sebagai pengingat. Oke, anak-anak, setelah Bapak menjelaskan materi tentang Al-Quran, maka Bapak akan membentuk kalian lingkaran, yaitu kita akan sama-sama menggunakan strategi belajar, yaitu metode talking stick yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, untuk menyingkat waktu langsung saja kita mulai. Jadi ini ada media berupa tongkat. Ini siswa yang sudah dalam lingkaran. Jadi tongkat ini diputarkan ke sini, nanti siapa yang dapat jatahnya maka akan maju untuk menjelaskan. Mungkin bisa kita iringi dengan nyanyian ya, dengan sholawat badar ya, mungkin bisa ya. Oke, ini anggap saja saya sebagai pak guru di sini memegang tongkat atau mungkin penggaris atau mungkin penghapus. Di sini akan memutarkan kepada siswa yang lain. Oke, kita mulai.
Yang nanti yang mendapat tongkat terakhir maka berkesempatan maju ke depan menjelaskan materi yang sudah Bapak sampaikan. Oke, ini tongkatnya kita mulai putar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, kepada saudara Mas Ridho ya mendapat tongkat, maka kamu maju untuk menerangkan ke teman-teman tentang materi tadi. Oke? Ya, anggap saja ini namanya Ridho, maju ke depan menjelaskan ke teman-teman yang lain. Dan begitu seterusnya. Itulah metode talking stick. Jadi media tongkat ini diputarkan ke siswa yang lain yang mendapatkan jatahnya, maka maju ke depan untuk menyampaikan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Guru. Understand? Terima kasih, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, saya ingin mengajak kalian semua agar sama-sama membaca syair Kalamun Qadimullah, syair tentang Al-Quran yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah ketika beliau di penjara. Oke, sama-sama saya pandu semuanya. Kita mengheningkan cita sejenak, diniati ibadah di bulan Ramadan ini dengan niat yang baik, dengan hati yang bersih. Semoga kita menjadi umat yang terbaik dan mendapatkan ampunan dengan wasilah bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Oke, sama-sama kita baca. Kalamun qadimul la yumallu samahu tanazzahan qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbi inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahil alaya hibtuhu summa darasahu bijahi nabi wal ali summa sahabati. Ya, syair itu adalah syair yang sangat menyentuh, di mana Imam Abu Hanifah waktu itu di penjara, beliau dengan hati yang tulusnya, dengan hati yang bersih, mendendangkan syair-syair yang begitu indah. Syair tersebut menceritakan tentang keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitabullah yang la yumalu samanguhu, yang tidak akan pernah merasa bosan didengar, walaupun ribuan kali kita mendengar suara lantunan Al-Quran dengan baik, maka kita bukan bosan, malah kita hatinya akan tentram dan damai. Oke, sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup madang.